Purbo Edi kembali menyapa beranda YouTube Anda. Di konten ini saya akan melakukan sedikit sharing bagaimana saya melakukan cara menyambung papan dengan efektif, dan hasil akhirnya pun juga cukup bagus. Sambungan menjadi rata, rapat, dan tentu rapi tanpa dilakukan pengetaman. Dan cara ini sepertinya cocok untuk pemula seperti saya yang belum banyak memiliki koleksi power tools. Penasaran dengan keseruan prosesnya? Stay tune di channel ini dan simak videonya sampai selesai. Proses pertama, kita akan melakukan proses perapian kayu, dan pada pekerjaan ini kita akan banyak melakukan rip cut atau proses pembelahan kayu. Agar pekerjaan bisa kita lakukan dengan cepat, maka mata gergaji kita ganti dengan mata gergaji belah. Dengan mata gergaji belah, maka kinerja mesin tidak akan terlalu berat, dan tentunya proses pembelahan kayu akan relatif lebih cepat dan akan menghindarkan kayu dari potensi gosong. Selalu gunakan push stick untuk mendorong kayu jika jarak antara fence dan bed sudah terlalu mepet. Tidak perlu dipaksakan jika kayu yang akan kita belah ketebalannya melebihi dari ketebalan maksimal dari blade. Kita akan melakukan pembelahan 2 kali jalan agar lebih aman. Pada proses ini blade disetting dengan ketinggian 3/4 dari ketinggian maksimalnya, yaitu sekitar 5 cm. Dan kita tinggal membalik posisi kayu yang akan kita belah dan melakukan prosesnya secara berulang. Dan tentunya untuk mendapatkan hasil akurat proses rip cut 2 sisi seperti ini, table saw kita harus terkalibrasi dengan baik. Basic kalibrasi secara umum table saw silahkan cek di link pojok kanan atas. Penyambungan kayu ini adalah salah satu bagian proses dari proyek simple selanjutnya, yaitu makeover stool atau dingklek atau bangku kecil yang akan kita buat setelah proyek ini. Setelah pawan siap, maka kita bisa langsung melakukan penyambungan. Proses penyambungan kayu menggunakan skisor bar clamp, salah satu tools yang dibuat di proyek sebelumnya. Clamp ini bisa bekerja cukup efektif karena bisa memberikan tekanan dari 4 arah sekaligus, sehingga kayu yang kita klem tidak akan khawatir melengkung akibat dari arah tekanan horizontal. Kita sesuaikan penahan di bagian belakang sesuai dengan lebar kayu yang akan kita klem. Jika teman-teman tertarik dengan klem ini, silahkan cek di link pojok kanan atas. Karena peruntukan dari sambungan kayu ini tidak untuk beban berat, maka kita tidak perlu menggunakan dowel di situ. Kita percayakan kekuatan sambungan pada lem dan tekanan yang diberikan oleh klem ini. Jika teman-teman membutuhkan dowel tanpa harus membeli, silahkan cek video pembuatan dowel maker di link pojok kanan atas. Dan sampai di sini teman-teman bisa membayangkan bagaimana klem ini bekerja dengan efektif, yaitu akan memberikan tekanan dari 4 sisi secara bersamaan, sehingga kayu yang akan kita sambung tidak akan khawatir melengkung atau slip. Jika konten ini baru muncul di beranda YouTube Anda, silahkan dipencet tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan konten terbaru menarik lainnya. Siapa tahu bisa Anda jadikan referensi bertukang di rumah. Kemudian kita biarkan lem mengering sekitar 2 jam dan sambungan benar-benar merekat. Selanjutnya kita bisa membuka klemnya. Dan hasilnya teman-teman bisa melihat seperti yang dijanjikan di awal video, sambungan kayu rapat, rata, dan juga rapi. Kemudian kita bisa melakukan pembersihan pada sisa lem yang menempel. Selanjutnya kita haluskan serat kayunya karena kita tadi melakukan pembelahan dengan mata gergaji dengan jumlah mata yang sedikit. Untuk mempercepat prosesnya, kita bisa menggunakan gerinda dengan grit amplas 120. Untuk mendapatkan hasil maksimal sebelum masuk ke proses finishing menggunakan varnish atau water based politur, kita perhalus lagi dengan menggunakan amplas, tentunya dengan grit amplas yang lebih halus.
Selanjutnya kita kembali ke table saw, kita lakukan sedikit trimming pada sisinya. Pada bagian sisi yang tidak rata, tentunya kita tidak bisa langsung melakukan crosscut dengan menggunakan fence table saw karena akan berpotensi kickback di situ. Kita gunakan mini crosscut slide. Setelah mendapatkan salah satu sisi yang rata, kita bisa melakukan dengan menggunakan fence table saw atau tetap menggunakan mini crosscut slide. Dan untuk melakukan crosscut, kita ganti mata gergaji dengan menggunakan mata gergaji dengan jumlah gigi yang lebih banyak. Di sini saya menggunakan mata gergaji dengan jumlah gigi 40. Kemudian dengan menggunakan meter kita rapikan keempat sudutnya dengan potongan 45 derajat. Karena nantinya papan kayu ini akan kita jadikan tempat duduk di proyek selanjutnya. Demikian juga dengan sudut di permukaannya, kita rapikan dengan bevel 45 derajat. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan mesin trimmer, akan tapi mesin trimmer yang biasa saya pakai sedang dipinjam teman, sehingga kita optimalkan fungsi dari table saw. Pada bagian diagonal, sedikit tricky di sini, kita menggunakan bantuan meter dengan settingan sudut 45 derajat. Dan seperti ini hasilnya, sesuai dengan thumbnail, jadi tidak ada clickbait di sini. Kita bisa mengoptimalkan fungsi table saw untuk melakukan banyak pekerjaan di woodworking. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, tinggalkan jejak di kolom komentar, bagikan jika konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di project selanjutnya.